Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga kita seluruhnya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di dalam naungan Allah, di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak luput daripada penjagaan Allah sepanjang waktu. Karena keselamatan kita adalah dalam keadaan demikian. Maka puji dan syukur kita ucapkan di antaranya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah dan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan terus bersyukur dan memuji Allah, Allah akan menambahkan kenikmatannya untuk kita dan menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik dan perbekalan kita menjadi lebih banyak, lebih sempurna untuk menghadapi kehidupan ke depan. Salawat beriring salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, untuk para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang terus berusaha dari kaum muslimin ini untuk meneladani petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in dan para ulama sepanjang zaman. Kaum muslimin, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian, ya ingin diingatkan kepada kita sekalian, kita mulai
mungkin selama ini ada keterlalaian kita dalam hal ini, yaitu untuk tepat waktu. Untuk tepat waktu. Dan waktu yang kita tetapkan untuk kajian ini sesuatu yang sudah bagaikan perjanjian, karena sudah disepakati. Ya, maka oleh sebab itu, ya, kalau memang kita tidak bisa, umpamanya jamaah tidak bisa melaksanakannya, memulai kajian itu di jam 10, dibuat saja ketetapannya 10.30. Ya, kalau memang dibuat jam 10, tepati jam 10. Jadi maka, ya, karena mungkin karena dibiasakan, dibiarkan, jadi lama-lama jadi terbiasa dan jadi berlalai-lalai begitu. Ya, jadi insyaallah kita mulai, ya, dari sekarang untuk tepat waktu, berlatih, ya, berlatih membiasakan diri untuk tepat waktu, tepat janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya. Kan itu juga akan mendidik kesabaran kita di dalam, ya, beragama, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam bermuamalah. Efek daripada kebiasaan kita yaitu melalaikan janji, itu akan melalaikan juga janji-janji kita yang lain-lainnya. Ya, baik terkait dengan masalah ibadah kepada Allah, dan juga akan punya pengaruh, ya, terkait dengan muamalah kita, ya, sesama hamba. Kita jadi akan terbiasa saja dengan, ya, menunda-nunda janji, melalaikan janji, ya, tidak menepati janji, ya, atau mengingkari janji. Dan ini adalah merupakan budaya yang tidak baik begitu. Jadi ke depan, ya, kepada panitia juga saya ingatkan, ya, saya nasihatkan, ya, kalau sudah ditetapkan waktu, ya sudah. Jadi tetap dimulai dan selalu disosialisasikan kepada para jamaah agar yaitu hadir lebih segera dan kita bisa memulai, ya, tepat pada waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kemudian sebagaimana sudah yaitu direncanakan sebelumnya dan juga sudah dimulai kajian kita yaitu di pekan pertama, ahad pertama dan kedua, ya, di setiap bulannya, yaitu dengan pembahasan kitab syarah usul, ya, qawaid wal usul al jami'ah wal furu' wat taqasim al badi'ah an nafi'ah, yaitu karya Syekh Abdurrahman bin Sa'di, ya, rahimahullahu taala. Terakhir kita yaitu pada kaidah yang kedua, yaitu bahwasanya perkara yang merupakan yaitu perantara, hukumnya adalah mengikuti hukum yaitu tujuannya. Jadi maka pada hari ini, ya, kita masuk kepada kaidah yang ketiga. Ya. Kita memasuki kaidah yang ketiga. Beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan di kaidah yang ketiga ini, al-qaidatus tsalitsah, kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Kesulitan, ya, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ya, kesulitan mendatangkan kemudahan. Al-masyaqqah artinya, ya, bahasa kitanya kesulitan, atau disebut dengan at-ta'bu, ya, sesuatu yang menyebabkan capek, ya, letih, berat begitu. Ya. Dan masyaqqah ini para ulama menjelaskan dia terbagi dua. Ya, al-masyaqqah tanqasimu ila qismain. Masyaqqah ini terbagi dua. Yang pertama adalah al-masyaqqatu al-mu'tadatu. Masyaqqah, kesulitan, yaitu yang biasa. Ya, kesulitan yang lazim, biasa, wajar, begitu. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa kita sebagai manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah,
untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti Allah memberikan taklif kepada manusia, beban ya kepada manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata-mata, menegakkan syariatnya, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah, tentu ya taklif itu sendiri ya adalah secara lazimnya itu adalah beban bagi manusia. Pasti ada masyaqqahnya, kesulitannya. Contoh, kita lagi tidur kemudian pagi-pagi dibangunkan dengan ya harus salat subuh. Masih ngantuk, capek ya. Kemudian suruh bangun, bangkit. Ya, terasa agak dingin, ya, malas, harus bangkit. Itu kan ya masyaqqah. Ya, itu kan merupakan masyaqqah. Kemudian diperintahkan berwudu. Ya, diperintahkan berwudu. Masyaqqah. Diperintahkan pergi ke masjid bagi laki-laki jika tak ada uzur syar'i. Masyaqqah. Kemudian datang bulan Ramadan, kita diperintahkan puasa. Nah, puasa itu masyaqqah. Bayangkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak makan, tidak minum, ya, dan tidak boleh ya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah bagi orang yang berpuasa, seperti umpamanya menggauli istri. Nah, ini kan masyaqqah. Begitu juga ya perintah untuk mengeluarkan zakat. Ya, uang yang dikumpulkan ya, kemudian jika sampai nisab dan haulnya harus dikeluarkan sekian persen, masyaqqah. Perintah haji ya, masyaqqah. Ya, ada masyaqqahnya. Tapi dikatakan masyaqqahnya ini disebut dengan masyaqqah ya, al-masyaqqatu al-mu'tadah. Itu masyaqqah yang wajar, masyaqqah yang biasa. Ya, yang biasa dan mampu dilakukan oleh para hamba. Ya, mampu ditahankan, bisa dipikul, bisa ditahankan ya, sehingga apa-apa yang diperintahkan itu ya selayaknya bisa dilakukan. Ya, selayaknya bisa dilakukan. Salat ya, berwudu, mandi, puasa, mengeluarkan zakat ya, sesuai dengan kemampuan dan manusia mampu melakukannya. Ya. Jadi masyaqqah ini adalah masyaqqah yang lazim bagi perintah dan larangan. Dan Allah Subhanahu wa taala ya mensyariatkan perkara-perkara yang memang bisa dipikul oleh manusia, begitu. Ya. Allah tidak mewajibkan perkara yang tidak bisa dipikul oleh seorang hamba. Meskipun dia harus memikulnya, ada capek, ada letih baginya, tapi dalam batas yang wajar. Ya, dalam batas yang wajar. Itu namanya masyaqqah ya, al-mu'tadah atau al-adiyah. Dan ini tidak termasuk kepada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwa masyaqqah dalam hal ini ya mendatangkan atau menghasilkan at-taisir, yaitu dimudahkan, diringankan sehingga berubah aturannya atau pelaksanaannya, tidak. Yang ini tidak termasuk. Yang kedua itu adalah al-masyaqqatu al-aridah. Ya, itu masyaqqah yang ditakdirkan oleh Allah menimpa hamba. Ya, masyaqqah yang ditakdirkan oleh Allah ya menimpa hamba sehingga berat bagi dia untuk melaksanakan perintah tersebut karena terjadi pada dirinya kondisi kelemahan ya yang menyulitkan dia untuk melaksanakan hal tersebut, seperti ketika Allah mentakdirkan seseorang sakit ya, sakit. Ini kan bukan kebiasaan hidupnya. Jadi datang penyakit kepadanya. Atau seseorang yang Allah timpakan kepadanya musibah. Contohnya ya, jatuh miskin, ya, atau tidak memiliki harta, ya, atau musibah-musibah lainnya. Atau ya,
orang ini dalam kondisi atau kehidupannya ya sulit untuk bisa melaksanakan perintah tersebut, tidak seperti orang lain yang lazimnya bisa menjalankannya. Ya, maka orang seperti ini ya yang dikatakan mengalami masyaqqah yang ini yang dimaksudkan dengan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqah itu ya yaitu membawa kepada yaitu kemudahan. Jika ada masyaqqah maka ada keringanan. Hal ini menunjukkan bahwa ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Ya, agama itu mudah. Dan semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah dengan menurunkan syariat ya Islam ini adalah dalam bentuk yang memudahkan, dalam bentuk kemudahan. Ya, karena pada hakikatnya syariat itu adalah demi kemaslahatan hidup. Bukan beban untuk menyusahkan, bukan. Tapi adalah untuk kemaslahatan dan keselamatan para hamba itu sendiri. Ya, tajlibu maknanya adalah yaitu membawa, mengantarkan begitu. Ya, seperti disebutkan dalam bahasa Arab, umpamanya kalau orang mau menjual hewan ternaknya ke pasar, maka dikatakan itu ya tujlabu. Ya, misalnya syatun, kambing, tujlabu syah ila suq, yaitu dibawa, digiring domba itu ke pasar untuk dijual begitu. Ya, at-taisir adalah yaitu kemudahan, ya, adalah kemudahan itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Jadi, jika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan suatu masyaqqah, maka Allah pun akan memberikan kemudahan kepadanya ya di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban ya ataupun di dalam ya meninggalkan perkara-perkara ya yang Allah tentukan. Ya, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Kemudian beliau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan ya syarah daripada kaidah ini, di mana kaidah ini merupakan kaidah yang sangat besar, meliputi berbagai sisi kehidupan. Kata beliau, "Hadza aslun azimun. Jami'u rukhasis syari'ati wa takhfifiha wa takhfifatiha mutafarri'atun anhu. Qala Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Surah Al-Baqarah ayat 185. Beliau mengatakan ya, ini adalah merupakan satu kaidah atau pondasi yang agung dalam agama. Ya, ini pegangan yang sangat penting dalam urusan kita beragama ini. Ya. Dan tidak boleh keliru. Kalau keliru kita susah sendiri. Ya, bahwasanya kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir merupakan yaitu aslun azimun, pondasi yang sangat agung, ya, atau kaidah yang sangat agung di dalam agama ini. Seluruh keringanan-keringanan syariat atau rukhsah ya, semua rukhsah dalam syariat dan keringanan-keringanan itu adalah merupakan cabang daripada kaidah ini atau masuk ke dalam cakupan kaidah ini. Ya, semua bentuk keringanan, semua bentuk rukhsah yang ada dalam syariat ini itu merupakan cabang daripada kaidah ini. Begitu. Padahal kan keringanan-keringanan itu akan meliputi berbagai sisi kehidupan. Berarti menunjukkan apa? Kaidah ini sangat penting difahami dengan tepat supaya kita juga bisa melaksanakan ya syariat ini dengan benar, bisa beragama dengan benar. Ya.
Bahkan ini meliputi bagaimana manhaj kita dalam beragama, metode dalam beragama dengan memahami kaidah ini secara baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra. Ya, Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Justru agama itu sendiri adalah untuk memudahkan hidup. Ya, agama itu sendiri, syariat yang diturunkan oleh Allah itu untuk menjadikan kehidupan kamu sekalian jadi mudah. Artinya apa? Ingin mendapatkan kemudahan tergantung dengan kadar kita beragama. Oleh sebab itu maka kesusahan, kesengsaraan itu merupakan akibat daripada yaitu menyimpang atau lari atau orang mengelak daripada aturan agama. Ya. Jadi kalau orang menganggap agama itu berat, dia salah memahami agama. Ya, dianggap agama memberatkan, oh susah kali agama kalau seperti ini. Ya, ini tak boleh, harus begini, karena dia salah memahami agama. Salah belajarnya, begitu. Sehingga salah keyakinannya. Sehingga menyusahkan dia. Kenapa? Karena Allah sudah menyebutkan. Allah menurunkan syariat ini demi kemudahan hidup kalian. Yuridu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan buat kalian kesulitan. Iya. Sebagaimana pada kaidah yang pertama mungkin kita masih ingat. Bahwasanya ya, Allah dan Rasulnya tidaklah memerintahkan kecuali suatu perkara yang murni maslahatnya bagi manusia atau dominan. Atau kemaslahatannya dominan. Ada yaitu madaratnya, ada beratnya, ada sedikit sulitnya. Tapi maslahatnya lebih besar. Sehingga dia disyariatkan. Dan tidaklah Allah melarang kecuali dari sesuatu yang mudaratnya murni atau mudaratnya dominan. Ya, sehingga dia dilarang begitu. Meskipun ada manfaat, tapi mudaratnya lebih besar, maka dia dilarang. Kenapa? Allah menginginkan kebaikan untuk para hambanya. Allah ingin agar hambanya hidup mudah di dunia dan mudah di akhirat. Mudah di dunia, mudah di alam kubur, mudah di akhirat nanti. Ya, untuk kemudahan. Termasuk hidup di dunia ini. Yaitu dengan syariat itu hidup jadi mudah. Ya, begitu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dan Allah juga berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani, ya, Allah tidak membebani seorang hamba atau satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kan tidak apa-apa kalau kita dikasih kerjaan yang hasilnya untuk kita, kerjaan itu pun sepadan dengan kemampuan kita. Apa salahnya? Orang hasilnya untuk kita, hasilnya untuk kita. Kerjaan itu pun ya sepadan dengan kemampuan kita, enggak memaksakan. Oh, harta kita mau diambil, itu yang wajar. Contoh, banyak kewajiban zakat. Ketika orang memiliki harta lebih, ya zakat itu keluarkan dari ya itu apa namanya al-maluz zaid, harta yang berlebih, ya harta yang berlebih. Ya, ketika cukup nisabnya sampai haulnya, maka diambil atau dikeluarkan 1/40 begitu, ya ringan dan tidak dipaksa. Ya, tak dipaksakan apanya, ya, dalam jumlah berapapun harus keluar, enggak. Ya, sampai nisabnya, ya, kalau hewan ada nisab sendiri, emas ada nisab sendiri, diambil ya sebahagian kecil begitu. Ya. Bukan berarti apa namanya tak punya harus bayar, enggak. Hanya kalau punya kelebihan, itu pun kelebihan, ya, kelebihan. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Surah At-Talaq ayat 7. Allah tidak membebani seseorang kecuali berdasarkan apa yang Allah berikan kepadanya.
Ya, jadi kalau Allah nggak kasih seorang hamba, nggak ada beban bagi dia. Tapi ketika dikasih, ya, dalam apa yang dikasih itu, maka disitulah ada beban. Ya, maksudnya Allah tidak membebani seseorang kecuali berdasarkan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan juga Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Surah Al-Had ayat 78, ya. Dan tidaklah Allah menjadikan atas kalian di dalam agama ini kesulitan. Ya. Allah tidaklah menjadikan buat kalian dalam agama ini kesulitan. Artinya apa? Bahwasanya agama ini diturunkan bukan untuk mempersulit para hamba, bukan. Justru sebaliknya. Untuk menjadikan hidupnya mudah, begitu. Menjadikan hidupnya mudah. Waqal, dan Allah juga mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kepada Allah pada apa-apa yang kalian mampu atau menurut tingkat kemampuan kalian. Takwa menurut kemampuan. Ya, surah At-Taghabun ayat 16. Fahadhil ayatu wa ghairuha dalilun ala hadzal aslil kabir. Dan bahwasanya di dalam ayat-ayat ini yang telah kita bacakan tadi dan ayat-ayat yang lain yang masih banyak lagi, ya, adalah merupakan dalil, ya, tentang kaidah yang besar ini, tentang kaidah yang agung ini. Ya, artinya apa? Kaidah ini yang menjadi tuntunan hidup, dia berdalil kepada Al-Qur'an. Di banyak ayat. Ya, di banyak ayat. Di antaranya adalah yang telah disebutkan tadi. Baik. Kemudian beliau melanjutkan. Fa'awalan, pertama, ya, untuk menjelaskan apa yang disebut di atas tadi, ya. Pertama, jami'us syari'ati hanifiyatun samhah. Ya. Semua atau seluruh syariat yang Allah syariatkan kepada hamba ini, kepada manusia, sifatnya adalah hanifiyah, lurus, adil, ya, lurus, adil, benar, samhah, penuh kelapangan, penuh kemudahan, begitu. Jadi benar dan mudah bisa dilaksanakan, enggak sulit. Ya, enggak sulit. Hanifiyatun fit tauhid. Lianna mabnaha ala ibadatillahi wahdah la syarikalah. Pertama, bahwasanya agama Islam ini yaitu hanif pada tauhid. Ya, hanif, lurus, adil, tepat, ya, pada masalah tauhid. Bahwasanya agama Islam ini diawali dengan tauhid. Kunci dari segala sesuatu, yaitu la ilaha illallah. Nah, dikarenakan bangunan daripada agama ini, yaitu tauhid, adalah ibadah kepada Allah semata-mata dan tidak ada serikat baginya. Ini bukti kemudahan, ya, ketentraman hidup. Jadi di dalam Islam Allah menyebutkan bahwasanya, ya, manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk ibadah kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Tidak kepada selainnya. Dan, ya, Allah menyebutkan bahwa Allah menjamin seluruh kebutuhan makhluk. Semua jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada, yaitu dari, ya, semua, ya, makhluk yang ada, ya, kecuali di bumi ini, kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Maka manusia diperintahkan yaitu beribadah kepada Allah saja, enggak perlu kepada yang lain.
Dan manusia diperintahkan bergantung kepada Allah saja. Menjadikan hatinya cukup tergantung kepada Allah. Satu saja. Mana lebih mudah dibandingkan kalau hati manusia ini tergantung kepada banyak. Tergantung kepada Allah, iya. Tergantung kepada jin juga iya. Tergantung kepada dukun juga iya. Tergantung kepada batu juga iya. Tergantung kepada kayu juga iya. Takut kepada sumur, iya juga. Kira-kira mana yang lebih enak? Mana yang lebih gampang hidupnya? Dia cuman takutnya dalam bentuk melahirkan ibadah, cuman kepada Allah. Hanya takut kepada Allah yang menjadikan dia taat kepada Allah. Yang mengharuskan dia taat. Nah, kalau takutnya kepada banyak pihak, yang menurut dia juga harus taat. Taat kepada setan, taat kepada jin, taat kepada apa-apa segala macam. Takut dia melanggarnya. Mana lebih enak, mana lebih susah? Sama batu pun takut. Ya, keris pun dimandikan setiap malam Jumat. Saking takutnya kualat. Enak apa? Enak apa enggak tuh hidup kayak gitu? Sempit dunia ini. Orang belajar ilmu kebal ini dia belajar bukan tanggung-tanggung. Pengen jadi kepala preman. Tahan bacok, tahan tembak, jadi orang yang paling ditakuti, ya umpamanya, ketika dia sudah mendapatkan berbagai ilmu, dia paling penakut. Jadi orang paling penakut, kenapa? Takut kalau ada orang yang mengatasi dia, ya kan? Takut kalau ada orang yang lebih dari dia. Sibuk dia mencari bagaimana lagi tambah, bagaimana cari tambah lagi. Nanti dibacok orang, nanti ditembak orang, ya dia penuh ketakutan. Tapi orang bertakwa enggak. Enggak. Kenapa? Semua diatur oleh Allah. Cukup dia taat kepada Allah, dia berharap kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia cinta kepada Allah, dia laksanakan perintah Allah. Allah yang menjamin dia. Hidupnya dalam keadaan selamat, ya, matinya dalam ridha Allah, selesai. Ya. Jadi hidupnya bisa nyaman. Begitu. Ya. Jadi bahwasanya agama Islam dibangunlah di atas kemudahan dan untuk kemudahan. Untuk kemudahan. Untuk memudahkan hidup. Jadi memudahkan perasaannya, memudahkan pikirannya, dan juga menghemat tenaganya, dan juga mengendalikan hartanya dengan baik. Sehingga dia bisa hidup tentram. Dan tidak ada jalan untuk meraih kebahagiaan hidup kecuali dengan tauhid. Kecuali dengan Islam. Iya. Begitu. Ya, dan tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Samhatun fil ahkami wal a'mal. Dan syariat ini, agama Islam inilah samhah, lapang, ya, lapang, mudah, ringan, ya, di dalam masalah-masalah hukum dan dalam masalah amal. Enggak berat. Ya. Contoh, fas-salawatul mafruḍat khamsun fil yaumi wal lailah la tastaghriqu min waqtil abdi illa juz'an yasiran. Contoh, salat fardu. Ya, salat fardu itu 5 kali dalam sehari semalam. Ya, enggak menghabiskan waktu, ya, atau enggak mengambil waktu kita kecuali sedikit. Ya, sedikit saja waktu kita diminta untuk salat. Dan dengan salat yang 5 kali 1 hari 1 malam itu, ya, Allah sudah memuliakannya, Allah sudah memujinya, ya, Allah sudah menjanjikan balasan yang berlipat ganda kepadanya. Bahkan sampai diantaranya adalah as-salawatul khams tukaffiru ma bainahuma. Ya, ma ujutuni batil kabair. Ya, salat 5 waktu itu bisa menghapus dosa-dosa di antara waktu-waktu salat tersebut. Di samping salat itu mendapatkan pahala yang besar dan juga dihapus dosa-dosa di antara kedua waktu salat tersebut. Ini ganjaran yang luar biasa. Selama ditinggalkan dosa-dosa yang besar, ya, dosa yang besar, maka kita bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah dari hal itu. Waz zakatu la tajibu illa fil amwalil mutamawwalati idza balagat nisaban. Wa hiya juz'un yasirun jiddan fil ami marrah. Dan zakat, ya, tidaklah diwajibkan kecuali pada harta yang sampai nisab.
Harta yang sampai nisab. Dan harta yang sampai nisab ini, ya, maksudnya adalah yang terletak. Yang terletak. Misalnya Pak punya emas 85 gram, ya, terletak. Berlebih, kelebihan belanja, ya, kelebihan untuk beli beras ke sekolah anak, udah dibayar, anak sekolah udah dibayar, nggak ada terutang, ya, makan minum anak istri nggak ada masalah, ya, kendaraan ada, itu pun nggak habis juga, masih tersisa, terletak 85 gram, itu pun biarkan aja setahun, sudah 1 tahun terletak, masih berlebih, nah, keluarkanlah 2,5%, berat apa enggak? Hah? Enggak berat kan? Enggak berat. Oh, sekarang kita udah punya nih 100 gram emas. 100 gram emas terletak. Udah cukup. Ini Ramadan ini tersimpan uangnya 100 gram emas. Kan belum haul. Nanti rupanya di bulan bulan Rajab atau bulan Jumadil Awal, rupanya mungkin keluarga sakit atau ya ada kebutuhan, ya, dibelikan atau berobat. Sampai Ramadan depan tinggal 50 gram. Apakah disuruh keluarkan juga zakatnya? Enggak. Enggak suruh. Kenapa? Karena kelebihan harta itu belum cukup lagi nisab. Nah itu. Tapi yang penting kita jujur. Jangan sengaja udah dekat-dekatin waktunya, dipencar-pencarkan karena untuk mengelakkan zakat. Nah, makanya agama itu butuh kejujuran aja. Jujur. Kata Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian jujur. Kalau jujur, katakan, kejujuran itu akan menggiring, akan mengantarkan kamu kepada amal kebaikan. Kalau dia jujur, mudah berbuat baik. Ya. Tapi kalau suka ngakal-ngakal, dia gelisah sendiri. Ya kan? Jadi yang bikin susah itu kita. Ya, enggak puas dengan syariat. Akhirnya kita susah sendiri. Begitu. Ya. Jadi, wahya juz'un yasirun jiddan, dan ini adalah bagian yang sangat sedikit, itu pun dalam setahun sekali. Ya, dalam setahun sekali, dan itu pun sedikit. Enggak sampai 12%. Ya, enggak 12%, enggak. Dari nilai transaksi, enggak. Udah untung, udah banyak untungnya, pakailah dulu, belilah rumah, belilah kendaraan, kebutuhan kan untuk kerja itu apa? Ya, sekolahkan anak. Ya. Jangan berhutang karena mau mengeluarkan zakat, berhutang untuk sekolah anak. Kenapa? Takut nanti nggak bisa mengeluarkan zakat. Nggak perlu. Itu namanya takalluf. Kan susah tuh. Ya, salah antum. Ya, salah sendiri. Kenapa dipaksakan mengeluarkan zakat sehingga terhutang untuk sekolah anak? Enggak. Begitu gampangnya. Terus apa perlunya dilanggar? Coba. Apa perlunya dilanggar? Kalau memang kita nggak mampu, sebelum kita mau melanggar pun syariat sudah beri keringanan. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Ya. Ya. وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام. Begitu juga puasa Ramadan. 1 bulan saja dalam setahun. Ya. 1 bulan dalam setahun. Ya, bulan Ramadan. Itu pun dipilih bulan yang penuh berkah. Yang dimana ada waktu-waktu istimewa pada bulan tersebut. Yang amal seorang hamba dilipat gandakan. Dan kemudian pengampunan Allah yang Allah janjikan kepada mereka pada bulan tersebut. Sampai disebut bulan maghfirah, bulan penuh barakah, ya, bulan Ramadan. Wal hajj la yajibu illa fil umri marrah, ya, marratun wahidah alal mustati'. Haji itu tidak wajib, ya, kecuali sekali saja seumur hidup. Itu pun kalau mampu. Nggak mampu, ya udah enggak apa-apa. Nggak mampu nggak masalah. Jangan dipaksa. Tapi kalau sudah datang kemampuan, jangan ngelak. Kalau belum mampu, enggak wajib. Ya, meskipun zakat rukun Islam, ya kan? Seumur-umur dia tak pernah mengeluarkan zakat harta, zakat mal. Ya, bukan zakat fitrah, ya, zakat mal. Enggak apa-apa. Kalau memang dia belum punya. Dan dia tidak perlu
memaksakan diri, tahan makan, tahan minum, soal dia kenapa? Ngumpulkan duit supaya bisa mengeluarkan zakat. Enggak diwajibkan begitu. Hidup normal seperti biasa, berlebih enggak kepake, ada zakat. Hidup normal seperti biasa, ya, ada lebih ditabung, begitu kan? Maka kita kepingin haji, ya silakan, begitu. Tapi tidak perlu kita itu berhutang-hutang, ya, gara-gara pengen haji. Tidak. Begitu, ya. Dan haji wajib hanya sekali seumur hidup, ya. Itu pun kalau dia memiliki kemampuan. Begitu. Ya. Wa baqiyatul wajibat, ya, awaridu bihasbi asbabiha. Dan kewajiban-kewajiban yang lain, ya, karena banyak kewajiban, ini beberapa contoh saja, ya, itu adalah dibebankan, ya, kepada hamba atau disyariatkan kepada hamba sesuai dengan atau berdasarkan sebab-sebabnya. Ya. Seperti juga nanti ada kaidah yang keempat, al-wujubu yata'allaqu bil istita'ah. Fala wajiba ma'al ajzi wala muharrama ma'ad darurah. Itu nanti yang keempat, ya, kaitan dengan ini bahwasanya kewajiban-kewajiban dalam agama ini tergantung kepada kemampuan. Tidak ada yang wajib bagi seseorang kalau dia lemah untuk melakukannya. Akhirnya dia memiliki masyaqqah untuk itu. Dan tidak ada yang haram, ya, jika berada dalam kondisi darurat. Semua ada penyelesaiannya, ya. Semua ada penyelesaiannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya ada makhraj, ada jalan keluar. Dan agama Islam itu sendiri merupakan makhraj, merupakan jalan keluar dari semua persoalan hidup. Kalau mau cari jalan keluar yang benar. Masalahnya kadang-kadang kita mencari jalan keluar dari persoalan kita itu dengan akal kita sendiri, dengan hawa nafsu kita. Dan seolah-olah berat kalau dengan agama. Ini yang salah pandang, salah dalam memandang agama, begitu ya. Jadi kacamata kita untuk memandang itu nggak cocok ukurannya, gitu. Ya, dengan permasalahannya akhirnya salah nengok, begitunya, salah gambar, ya. Wa kulluha fi ghayatil yusri was suhulah. Dan semua syariat-syariat yang Allah syariatkan kepada para hambanya adalah itu benar-benar bentuknya adalah mudah, ya, yusr was suhulah, mudah, gampang, ya. Wa qad syara'a Allahu likatsirin minha asbaban tu'inu 'alaiha wa tunashitu, ya, ala fi'liha. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, mensyariatkan. Allah Subhanahu wa taala, ya, mensyariatkan yaitu sebab-sebab, ya, sebab-sebab yang membantu seorang hamba dan menguatkan seorang hamba, memudahkan seorang hamba untuk melakukan satu perintah yang Allah perintahkan. Baik itu menyangkut ibadah kepada Allah maupun menyangkut, ya, muamalah di antara sesama manusia. Jadi ketika Allah mensyariatkan sesuatu, Allah juga, ya, mensyariatkan atau menetapkan perkara-perkara yang membantu dan memudahkannya supaya perintah ibadah tadi atau perintah agama itu terrealisasi tanpa kesulitan. Lebih mudah untuk melaksanakannya. Begitu, ya. Kama syara'a, ya, kama syara'al ijtima'a fi salawatil khams wal jum'ati wal idain wa kadzalika siyamu yajtami'ul mu'minuna fi syahrin wahidin la yatakhallafu minhum illa ma'dzurun bimaradin au safarin au ghairihima. Ya, seperti contoh,
Contohnya, Allah mensyariatkan salat, ya kan? Allah memerintahkan salat dan menunjukkan itu adalah ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat penting. Kemudian Allah juga mensyariatkan perkara agar salat itu mudah terlaksana. Apa itu? Allah mensyariatkan kaum muslimin untuk berkumpul, ya, kaum muslimin laki-laki agar berkumpul di masjid untuk menunaikan salat, ya, 5 waktu tersebut. Ya. Kenapa di masjid? Di antaranya para ulama menjelaskan karena laki-laki modelnya kan orang keluar rumah. Laki-laki itu kan kehidupannya dia mencari nafkah, dia bermuamalah, dia keluar rumah. Ya. Kalau dia dibiarkan sholat sendirian di mana-mana, bisa jadi sholatnya banyak yang keteteran, banyak yang terlalai, banyak yang lupa. Contoh, ada pedagang. Kalau saat dia pedagang nih dipajak, andai kata tidak disyariatkan sholat itu berjamaah di masjid dengan waktu yang ditentukan, maka bisa jadi ada orang yang sholat zuhurnya udah hampir asar atau gabung aja dengan asar, maghrib dengan isya. Kenapa? Karena nggak ada pendorongnya dan dia sendiri sibuk dengan kerjaannya, ya. Kemudian namanya tempat kerjaan. Lagi nyangkol umpamanya di sawah. Lagi nyangkol masuk asar mau berhenti langsung begitu di situ sholat. Berat, jarang. Tengoklah petani di kampung-kampung. Ya, kan tidak pergi dia ke masjid. Itu bisa jadi jarang yang sholatnya terjaga dengan baik. Illa man rahimahullah. Maka Allah mensyariatkan laki-laki sholatnya di masjid. Berjamaah. Dan ini juga menimbulkan penguat. Agar lebih mudah. Ya, dengan selalu bersama-sama di masjid, ya, dan dengan itu disyariatkan itu juga muncul ibadah-ibadah lain, syariat-syariat lain yang membuat orang lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Ya, dia jalan ke masjid, dikasih apa namanya? Dijanjikan pahalanya, kemudian masuk ke dalam masjid, jumpa dengan saudaranya, mengucapkan salam, berjabat tangan, ya, dan banyak hal sehingga lebih memudahkan dia. Nah, kalau wanita kehidupannya di rumah. Wanita kehidupannya di rumah. Maka wanita dikatakan lebih afdol sholat di dalam rumahnya. Dibandingkan ke masjid. Meskipun boleh, tapi dikatakan afdol di rumahnya. Kenapa? Karena kehidupan wanita di rumah. Repot dia kalau bolak-balik keluar. Pagi keluar ke masjid, siang keluar lagi ke masjid. Asar keluar ke masjid. Ya, maghrib keluar ke masjid. Begitu? Berat, menyusahkan wanita. Allah enggak. Jadi bagaimana? Wanita di rumah aja. Ya, saking dianjurkan begitu dijanjikan pahalanya lebih besar. Sampai Nabi mengatakan solat kalian dalam rumah kalian lebih bagus, lebih besar daripada solat di masjidku ini, kata Nabi. Untuk wanita. Nah, itu contoh bahwasanya syariat itu sangat sesuai dengan kondisi manusia itu sendiri. Kita aja kadang-kadang yang yang membuat sesuatu kebijakan yang memberatkan kita, begitu. Belum lagi diwajibkan, udah maksa diri. Ya, udah duit masih pas-pasan, nggak cukup, sibuk mau umroh. Ada talangan-talangan umroh, hutang, mau bunga pula, itu pun dikejar juga. Ya, itu pun dikejar juga. Makanya pengusaha travel harusnya ngerti juga syariat seperti ini. Jangan ngejar untung aja, begitu ya, macam buka bank ilegal gitu. Ya. Jangan giring orang untuk beramal yang belum menjadi beban bagi orang itu. Nanti dengan berbagai bahasa untuk meyakinkan orang, begitu, memudahkanlah dianggap, padahal bukan tanggung jawab mereka, belum lagi merupakan ya kewajiban buat mereka, begitu. Ya. Begitu juga salat Jumat, ya, salat Jumat, salat Id, Idul Fitri, ya, Idul Adha. Ya, disyariatkan berjamaah, begitu. Begitu juga puasa. Puasa, kata yaitu siam, puasa. Orang-orang beriman berkumpul, ya, berkumpul yaitu pada satu bulan yang sama. Ya, dan tidak ada yang menyelisihi di antara mereka itu kecuali orang yang punya uzur, begitu. Ada uzur syar'i. Itu pun walaupun diwajibkan, kalau ada uzurnya, udah dia boleh enggak ikut. Sakit dia, orang puasa, dia sakit, dia boleh enggak ikut puasa. Musafir, boleh dia enggak ikut puasa, enggak apa-apa. Ya, kenapa? Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Ya, al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Itu dia al-masyaqqahnya. Sakit, udah enggak usah puasa nanti. Sekarang, nanti aja. Pada bulan-bulan yang lain ganti.
3 hari nggak puasa bulan Ramadan, nanti mau di bulan Syawal, mau di Zulqa'dah, pokoknya sampai Sya'ban, ya, dijanji silakan gantinya. Begitu kan mudah, ya, nggak sulit, ya. Dan demikian juga haji, ya. Wala syakka annal ijtima'a yuzilu masyaqqatal ibadat wa yunashitu al-amilin, ya. Dan tak diragukan lagi bahwasanya kebersamaan, ya, amal bersama tersebut itu akan menghilangkan masyaqqah, kesulitan dari ibadah itu sendiri dan menimbulkan semangat orang-orang yang beramal. Iya enggak? Coba datang bulan Ramadan, kan mudah kita berpuasa 1 bulan penuh, ya kan? Tiap hari berpuasa gitu, mudah. Kenapa? Di rumah tuh kita puasa semua. Keluar kita jumpa teman puasa juga, ya. Di masjid, di pasar, di kerjaan orang pada puasa semua, gampang. Tapi begitu Syawal hari raya, kemudian disyariatkan 6 hari puasa sunnah. Itu mana lebih mudah menyelesaikan 6 hari puasa sunnah di Syawal dibandingkan 1 bulan berturut-turut di bulan Ramadan. Kadang untuk menyelesaikan yang 6 hari itu payah memperjuangkannya. Ya, payah memperjuangkannya. Kecuali Allah beri kemudahan. Nah, begitu. Ini apa namanya? Di antara hikmah bahwasanya kebersamaan itu akan menimbulkan kekuatan dalam menegakkan agama. Makanya sukalah kita bersama-sama dalam menjalankan agama ini. Jangan suka pecah. Ya. Jangan suka berpecah. Suka bersama. Dan ini di antara prinsip yang penting dalam agama. Begitu. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menjelaskan, ya, bahwasanya persatuan dalam Islam ini termasuk prinsip kedua. Sesudah prinsip pertama itu berpegang teguh dengan agama Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua itu ijtima, bersama. Tapi kaum muslimin cenderung sekarang ini apa? Perpecahan. Sikit masalah buat kelompok, sikit masalah kelompok sendiri, terpisah satu sama lainnya. Makanya jadi lemah. Ya, harta kaum muslimin banyak, tenaga kaum muslimin banyak, ya, tapi karena bercerai-berai, ya, lumpuh. Ya. Maka cenderunglah kita untuk bersama, begitu, ya, dengan kaum muslimin. Ya, karena kebersamaan akan memudahkan kita untuk menegakkan din. Ya, sulitnya tegak karena kita tercerai-berai. Ya, bahkan kadang-kadang kaum muslimin disibukkan dengan, ya, pertikaian di antara mereka. Ini musibah, ya, musibah. Maka tanamlah di dalam diri kita keinginan untuk bersatu dengan kaum muslimin, bersatu di atas kalimat yang hak. Iya. Wa yujibu at-tanafusa fi af'alil khair. Kama ja'ala Allahu thawaba al-ajila wa thawaba al-ajila alladhi la yuqadiru qadrahu, ya, kama ja'ala Allahu thawaba al-ajila wa thawaba al-ajila alladhi la yuqadiru qadrahu, ya, akbara mu'inin ala fi'lil khairat, ya, wa ala tarki al-manhiyat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan, yaitu balasan yang cepat. Allah menjanjikan balasan yang segera, yaitu balasan di dunia, dan balasan yang nanti, yang ditunda, yaitu di akhirat, ya, yang mana tak ada yang mengetahui, ya, kadar itu. Dan ini janji Allah ini merupakan penolong yang kuat atau penolong terbesar untuk orang-orang, untuk para hamba ini agar condong, agar semangat melakukan kebaikan. Ya kan? Contoh firman Allah di surah An-Nahl ayat 97, ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan,
dan dia orang yang beriman. Maka Allah katakan, kami jamin, kami cukupi kehidupannya. Ini kata para ulama, balasan yang segera. Dibuat dia cukup di dunia ini, ya, dibuat dia nyaman di dunia ini. Dan kemudian kami lipat gandakan pahalanya, ya, untuk di kehidupan akhirat dibanding apa yang mereka amalkan. Ini balasan untuk nanti, begitu. Jadi janji Allah balasan segera, balasan dunia dan balasan akhirat yang Allah janjikan ini akan menjadi pendorong bagi orang-orang untuk bisa beramal. Makanya ada yaitu at-targhib, ya, at-targhib, dorongan untuk beramal, at-tarhib yaitu ancaman, peringatan agar orang takut melanggar. Begitu. Ya. Jadi untuk menegakkan yaitu kebaikan dan untuk meninggalkan keburukan, ya, untuk meninggalkan keburukan. Makanya kalau orang rajin sholat berjamaah ke masjid dan rajin menghadiri majelis ilmu, kan dia selalu mendapatkan peringatan tentang hal ini, begitu ya. Sering mendengarkan janji-janji Allah karena dibacakan kepadanya Al-Quran, dibacakan kepadanya hadis-hadis Nabi, ya, dan perkataan-perkataan para sahabat, ya, membuat dia terdorong untuk bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, untuk berbuat yang baik, untuk meninggalkan yang buruk. Makanya termasuk di antara jalan untuk menjaga istiqamah agar kita bisa istiqamah di atas agama ini dalam hidup ini adalah itu jaga salat berjamaah, kemudian jaga yaitu istiqamah kita di majelis ilmu. Begitu. Kenapa? Karena kita akan selalu mendapatkan peringatan. Ya semasa hidup kita, enggak lama kok. Hidup ini kan enggak lama. Sabarlah. Ya, beribadah, beramal ini butuh sabar. Salat umpamanya, ya, butuh sabar. Pagi salat, siang salat, asar salat, maghrib salat, isya salat, ya, kan butuh sabar. Berbagai ujian ada, yang capek, yang dingin, lagi sibuk, banyak pembeli, tanggung. Ini kan semua ujian. Sabar itu apa? Al-habsu, menahan diri, ya, agar tetap bisa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan ketika kita diuji. Begitu. Butuh sabar. Salat butuh sabar. Puasa butuh sabar. Menuntut ilmu butuh sabar. Ini orang nanya enggak, di mana ya? Saya mau masuk pondok, mana bisa belajar bahasa Arab yang cepat pandai. Sebulan pandai. Dibuat orang macam-macam. Oh segera 1 bulan bisa baca kitab. Iya, yang ditulisnya itu aja, tapi yang bisa dibaca. Bukan semua kitab bisa dibaca. Diajarkan beberapa apa kan? Kasihnya contoh. Karena contoh itu yang ada di dalam kaidah yang diajarkan. Yang membaca yang itu aja bisa. Begini contoh bisa baca. Bisa semua. Karena dalam contoh itu yang ada baru mubtada'nya, khobarnya, fi'il, fa'il, maf'ul, da. Itu aja semua contohnya. Ya bisa baca kitab yang dia contohkan. Karena contoh disetel sesuai dengan pelajaran yang sikit baru diberikan. Baru ditunjukkan. Coba antum baca ini kata kawan dia. Tidak tahu lah. Orang baru sebulan. Jadi jangan noko-nokoi orang. Gitu. Begitu. Yang sungguh-sungguh. Begitu. Yang benar-benar aja gitu. Iya kan? Banyak kadang-kadang tercampur niat-niat bisnis sudah gitu. Enggak murni lagi niat untuk mengajak umat kepada kadang-kadang sebagai peringatan begitu ya, agar orang-orang benar-benar dalam belajar, dalam mengajar ya, menjadi mad'u, menjadi dai ya, menjadi panitia ya, benar-benarlah untuk takwa kepada Allah. Ya, dunia itu tidak diharamkan upah ini mukafaah mengajar atau kemudian panitia, enggak diharamkan dalam batas-batas yang ditentukan, tapi jangan salah tujuan. Jangan kebalik nanti syariat jadi diputar-putar gitu. Jangan. Ya, hati-hati. Dan itu sangat mungkin karena setan terus menggoda, begitu ya. Setan terus menggoda. Hati-hati kita. Yang belajar juga hati-hati. Ya, agar terjaga kita istiqamah di atas jalan kebenaran. Iya. Wa kadzalika ja'ala Allahu az-zawajira ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah ya mu'ayyanah ala taqwa wa ala tarkil muharramat. Ya mu'inah ala taqwa wa ala tarkil muharramat. Qala Allah Ta'ala dzalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Demikian juga itu namanya Allah menjadikan yaitu ancaman yang merupakan yaitu ikop ya dunia dan akhirat yang menolong orang
ya untuk bisa bertakwa kepada Allah dan bisa menolong untuk meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, yang demikian itu atau dengan demikian itu Allah menakut-nakuti hambanya. Jadi Allah menakut-nakuti hambanya. Ya, wahai hambaku, hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Jadi Allah memberikan ancaman-ancaman, peringatan-peringatan, ya. Kalau perintahnya dilanggar, ditinggalkan, kewajiban tak dilaksanakan, yang haram dilabrak, maka Allah memperingatkan, ditakut-takuti, awas kalian, nanti bahaya, jangan sampai mati dalam keadaan demikian. Di samping itu Allah memberi harapan, ya, bahwasanya udah cepat taubat, cepat istighfar, ya, enggak terputus kesempatan, ya, diajak terus istighfar, kembali kepada Allah, wa anibu ila rabbikum, kembali kalian kepada Rabb kalian, ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa seluruhnya jika orang-orang itu bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya kita dalam beramal, ya, ini, ya, perhatikan, ya, ketika kita beramal, yang wajib bagi kita apa? Di antaranya adalah kita takut amal kita itu belum diterima dan kita berharap amal itu diterima. Amalnya amal saleh. Takut kita kalau enggak diterima. Adakah kemungkinan amal tak diterima? Ada. Begitu, ya. Ada harapan diterima? Iya, jelas. Makanya ada khauf, ada raja. Ya, seperti di surah Al-Mu'minun ayat 60. Kan dikatakan, ya, bahwasanya orang-orang yang beriman itu, mereka itu beramal dan mereka itu takut kalau amalnya tak diterima dan tidak menyelamatkannya di hari kiamat. Ya, annahum raji'una ila rabbi, ya, kepada Rabbnya. Jadi bahwasanya dia akan kembali kepada Rabbnya dan akan dihisap amal-amal itu. Ya, jadi orang-orang beriman itu dia berusaha untuk beramal saleh, berjuang untuk beramal saleh dan kemudian, ya, dia laksanakan. Dia takut kalau ini nggak bisa menyelamatkan dia. Dan dia berharap itu bisa menyelamatkan. Dan dia berjuang untuk meninggalkan yang haram, dia takut bahwasanya hal itu belum bisa menyelamatkannya. Tapi dia berharap adalah agar Allah selamatkan dia. Jadi kita melaksanakan ibadah atau diiringi dengan kebersamaan antara khauf dengan raja, begitu. Ya, sehingga kita punya semangat di dalam beramal dan kemudian tidak sombong dan tidak putus asa. Ya, tidak sombong dengan amal yang dilakukan dan tidak putus asa dengan, ya, kekurangan dan kelemahan kita. Kita tahu Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, begitu, ya. Tapi tidak boleh menyombongkan. Jadi jangan kita ketika kita sudah beramal, ketika kita berbuat, ya, untuk ibadah, untuk muamalah, untuk dakwah segala macam, jangan dibanggakan itu bahwa kita merasa sudah mempunyai banyak kontribusi dalam dunia Islam. Belum tentu diterima Allah. Ya. Yang kita takut tuh kita ikut ini, ya, tapi belum tentu diterima. Terus kenapa? Untuk apa kita banggakan sama orang? Itu apa dibanggakan sama orang, begitu. Dan kalau orang nggak menghargainya, nggak memuliakan kita sudah beramal, ya nggak usah sanksi, nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Kenapa? Karena kalaupun dimuliakannya, paling balasan dunia itu yang didapat. Di akhirat belum tahu. Takutnya malah tergelincir hati kita. Yang paling diharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dijaga itu sampai akhir hidup kita. Kenapa? Karena belum ada pernyataan dari Allah bahwa kita bakal masuk surga, kan belum ada. Sedangkan para sahabat, ya, yang sudah dijanji, sudah disebutkan dia menjadi penduduk surga, ya, tetap beramal dengan, ya, menjaga, takut amal yang enggak terima dan kemudian berharap amal itu diterima. Apalagi kita. Begitu. Ya. ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة
khuffifa anhu takhfifan yunasibul hal. Fayusallil maridu ya al-faridata qa'iman fa in ajaza shalla qa'idan fa in ajaza ya fa'ala jambih wa yumi'u birruku'i was sujudi wa yusalli bitaharatil ma fa in syaqqa alaih shalla bitayammum wa kadzalika rukhasus safar tatafarra'u min hadzal asli li'anna al-musafira mazannatul masyaqqati fa ubiha lahu kasr rubaiyah ila rak'atain wal jam' baina salatain wal fitru fi ramadan wal mashu thalathat ayyam bilayaliha ala al khuffain. Kemudian beriringan dengan atau bersamaan dengan kemudahan yang Allah berikan di dalam syariat ini, sudah dimudahkan ini. Udah agama itu, syariat itu dalam bentuk kemudahan. Syariat itu diberikan dalam bentuk kemudahan, ringan, mudah, ya, setara, sebanding dengan kemampuan, tidak menyusahkan begitu. Ya, pada semua hukum-hukum syariat. Namun kalau kemudian ditimpakan kepada seorang hamba sebahagian uzur, ya, sebagian uzur yang melemahkannya, atau berat baginya dengan rasa berat, ya, yang tak mampu dia menunaikan ibadah tersebut sesuai dengan hukum asalnya, sesuai dengan ketentuan awalnya, nggak bisa dia, ya, melakukannya. Khuffifa anhu takhfifan yunasibul hal, maka diringankan lagi untuk dia, ya, diringankan lagi bagi dia dengan keringanan yang sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kondisinya, begitu. Umpamanya salat itu diperintahkan berdiri, ya, itu hukum asal berdiri, dan orang mudah salat berdiri, ya kan tidak berat salat berdiri, kan nggak berat. Kecuali kalau berdirinya sebelum ruku, saya sholat 4 rakaat nih. Rakaat pertama berdirinya kira-kira 1,5 jam. Kemudian baru ruku. Kemudian iktidal agak 15 menit. Kemudian ya terus 4 rakaat itu makan waktu umpamanya 2 jam. Mungkin berat ya. Berat. Apalagi kalau udah kena radang sendi macam-macam. Begitu ya. Berat lah. Tapi ini enggak begitu. Jadi diperintahkan berdiri. Dan itu pun ukuran yang mudah. Begitu, ya. Kemudian apabila dia lemah, fa'in ajiza, tidak sanggup dia. Kalau berdiri dia sholat, ya. Kalau untuk begitu dia ruku, dia bisa berdiri ini awalnya. Kemudian dia ruku, berdiri lagi, sujud. Untuk naik ke atas nggak bisa. Atau mungkin mau turun ke bawah nggak bisa, lututnya nggak bisa, ya. Maka pakai kursi misalnya atau duduk, ya. Maka dia boleh duduk. Nggak sanggup dia berdiri, boleh duduk. Duduk. Oh, umpamanya duduk juga nggak mampu dia, payah dia duduk. Begitu. Jadi bagaimana? Maka boleh juga dalam keadaan berbaring. Begitu ya. Dia boleh itu berbaring. Ya. Kemudian dia memberi isyarat rukuk dan sujudnya. Ya. Rukuk dan sujudnya dengan isyarat. Kalau dia sholat duduk kan bisa dibikin yaitu apa namanya, sujudnya lebih rendah daripada rukuknya, begitu ya. Artinya apa? Seseorang itu sholat sesuai dengan kemampuannya, begitu. Tapi tetap sholat, tapi sesuai dengan kemampuannya. Walaupun hukum asalnya sudah mudah, namun kadang-kadang kelemahan menimpa seseorang, ketika itu terjadi diringankan lagi. Ya, inilah dia al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, al-masyaqqatu tajlibut at-taisir. Ya, sesuai dengan kondisinya. Ya. Dan kemudian disyariatkan salat itu dengan wudu dengan air. La salata liman la wudu alahu. Tak sah salat kalau tidak berwudu, begitu. Fa in syaqqa alaihi shalla bitayammum. Tapi kalau enggak bisa, misalnya apa? Wah, dingin yang luar biasa. Enggak tahan dia kena air. Ada yang begitu, bisa sakit dia kalau kena air. Begitu ya, enggak tahan. Atau dia dalam keadaan
luka ataupun tidak kena air, ya, maka dia bisa mengganti dengan tayamum. Begitu juga rukhsah safar, ya, rukhsah safar. Ini merupakan cabang daripada kaidah ini juga. Karena musafir itu atau safar itu adalah mazannatul masyaqqah. Bahwasanya safar itu sangat berkemungkinan, dan itulah tempatnya orang mendapatkan masyaqqah. Ya, orang bepergian kan banyak masyaqqahnya, enggak seperti tinggal di rumah. Kan namanya juga kita enggak di tempat kita, ya. Enggak di tempat kita, bepergian, ya, sekian lama pokoknya. Ya, itu adalah masyaqqah. Maka dibolehkan baginya mengkasar salat yang 4 rakaat. Jadi, salat zuhur yang 4 jadi 2. Salat asar yang 4 jadi 2. Salat maghrib yang 3 jangan dijadikan 1,5. Nah, tetap 3, ya, tetap 3. Salat isya 4 jadi 2. Salat subuh yang 2 rakaat jangan jadikan 1, tetap 2. Begitu. Jadi berarti zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2, subuh 2. Diberi keringanan. Dan diringankan juga dia untuk tidak melaksanakan itu salat rawatib kecuali 2 rakaat fajar. Ya. Ya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Dan kemudian seperti ya qiyamul lail, witir, ya, salat witir, ya. Salat witir disyariatkan begitu. Ya. Dan juga diberi rukhsah kepadanya untuk menjamak, ya, yaitu 2 salat yang dilakukan di satu waktu, antara zuhur dengan asar, ya, antara maghrib dengan isya. Jangan dijamak asar dengan maghrib, enggak boleh, ya, enggak boleh dijamak asar dengan maghrib. Jangan dijamak antara isya dengan subuh atau antara subuh dengan zuhur, ya, tidak, ya. Jamak itu zuhur dengan asar, baik dilakukan di waktu zuhur atau dilakukan di waktu asar. Antara maghrib dengan isya, dilakukan di waktu maghrib atau dilakukan di waktu isya. Begitu. Iya. Wal fitru fi Ramadan, dan berbuka di bulan Ramadan, artinya tidak puasa bagi orang musafir. Jadi orang musafir di bulan Ramadan boleh dia berbuka meskipun dia merasa mudah. Enggak berat bagi dia. Mau pergi nih ke Surabaya, ya, 3 hari di sana, begitu kan, baru balik kemari, ya, di sana, ya, turun pesawat ke hotel atau apa, ada acara-acara dia apa kan musafir, begitu ya kan, maka dia boleh enggak berpuasa, ya, tergantung sama dia. Kalau dia merasa lebih mudah puasa di bulan Ramadan, misalnya 2 Ramadan nanti sulit dia mengganti menurut dia, ya, sulit menggantinya menurut dia, ya. Karena kesibukan dan macam-macam. Mungkin ahsan dia puasa di bulan Ramadan itu, tapi enggak wajib bagi dia. Tapi kalau dia melihat sulit ketika dia maunya, ya, tidak berpuasa di Ramadan, dia mau mengganti pada waktu yang lain, maka ya enggak mengapa, terserah dia, begitu. Dan ada yang mengatakan lebih afdol dia tidak berpuasa. Tapi kesimpulannya adalah kembali kepada mana yang mudah bagi dia. Nanti kalau dia mengejar afdol, umpamanya tidak berpuasa bulan Ramadan, nanti di luar Ramadan karena kesibukannya berat bagi dia menggantinya, akan ini namanya menyusahkan. Makanya kembali kepada dia, begitu. Iya. Wal mashu 3 ayyam bilayaliha 'alal khuffain, dan bagi orang yang safar boleh yaitu mengusap khuf, ya, mengusap khuf itu selama 3 hari 3 malam, ya. Kalau dia dalam safar, ya, dia pakai sepatu, ya, dan kemudian kalau dia enggak buka-buka, karena ada model sepatu yang untuk istirahat, bukan sepatu jalan itu, kan, sepatu yang model yang dipakai orang tidur macam-macam. Nah, itu boleh tanpa dibuka, dan nanti kalau berwudu nanti enggak usah dibuka, ya, diusap saja di di punggung kakinya, ya, di punggung kakinya. Itu boleh selama 3 hari baru dibuka. Waman marida, ya, waman marida aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Dan barang siapa yang sakit, ya, barang siapa yang sakit kemudian dia beribadah tidak sesuai dengan kondisi dia sehat, kan begitu, karena diringankan, dia tetap mendapatkan pahala seperti dia ibadah ketika sehat.
Bagi orang musafir, ya, yang dia umpamanya mengambil rukhsah, ya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan ketika mukim. Nggak dikurangi pahalanya, ya, tidak dikurangi pahalanya, begitu, ya. Wa yatafarra'u an hadha al-asl, wa yatafarra'u an hadha al-asli, ya. Al-a'dharu al-masyaqqatu al-musqitatu lihuduril jum'ah wal jamaah. Dan merupakan cabang daripada kaidah ini adalah udzur, ya, al-a'dharu al-musqitatu, udzur yang menggugurkan kewajiban untuk menghadiri salat Jumat dan salat jamaah. Ya, tanya hujan, ya, itu udzur, orang boleh tidak menghadiri salat jamaah, ya, sakit, ya, dengan catatan, ya, bahasanya al-masyaqqah itu adalah al-masyaqqatu az-zaidah, ya, anil mu'tadah. Masyaqqahnya itu melampaui batas yang biasa, begitu. Sakit umpamanya, ya. Ingat, bahwasanya ketentuannya lah masyaqqahnya itu adalah zaidah anil mu'tadah. Jadi melampaui batas wajar. Dia sakit, ya. Sakit itu kan bertingkat-tingkat. Sakit bertingkat-tingkat, begitu ya kan? Ada sakit tapi nggak ada penghalang sedikit pun baginya untuk ke masjid. Begitu, ya kan? Apa contoh? Pamannya dia motong kuku, ya kan? Tersayat dagingnya. Oh, kan sakit. Pedih. Udah azan nih, kata istrinya. Bang, udah azan bang. Oh, abang nggak ke masjid lah, rumah aja. Kenapa? Sakit. Mana? Ini yang kena sayat tadi itu pedih, kata dia kan. Ya kan, pokoknya kan sakit. Dalilnya kan sakit, boleh sholat di rumah, katanya. Ya. Jadi itu zahiriyah namanya, kan nggak ada batasan, ya. Pokoknya sakit. Ya, nggak peduli apa, asal sakit, ada mungkin gatal atau ada perih sedikit apa, ya, nggak datang ke masjid, kenapa? Sakit. Atau hujan itu bertingkat-tingkat, ya kan? Ada hujan barangkali apa namanya, halus, nggak mempengaruhi begitu. Hujan kok, segitu aja kan nggak terhalang bang, dekat, kata istrinya. Pokoknya kan hujan, nggak ada batasan dalam dalil, katanya. Begitu, ya. Jadi al-masyaqqatu, ya, az-zaidah anil mu'tadah, yang melampaui batas wajar. Begitu. Yang wajar maka tidak mendatangkan kemudahan, ya, tidak mendatangkan perubahan syariat. Begitu, ya. Iya. Jadi itu bentuk apa namanya, pemahaman daripada al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Wa min furu'iha, ya, wa min furu'iha al-afu anid dammil yasiri an-najisi. Di antara cabang juga daripada kaidah ini atau perkara yang termasuk dalam cakupan kaidah ini adalah dimaafkannya, ya, dimaafkannya itu dari darah yang sifatnya yasir, ya, darah najis yang sedikit, ya, darah najis yang sedikit atau darah itu najis. Jadi apa namanya, para ulama sepakat bahwa darah yang sifatnya yasir sedikit, begitu ya, ya, yang sedikit itu adalah dimaafkan, begitu, ya. Ada perbedaan pendapat para ulama tentang masalah hukum darah, apakah darah itu najis atau tidak, begitu, ya. Diriwayatkan bahwasanya ada ijma' yang menyebutkan bahwasanya, ya, darah itu adalah najis. Itu ad-damul masfuh, darah yang banyak, begitu ya, itu najis. Atau, ya, kemudian, ya, darah yang banyak itu adalah najis. Tapi ada di antara Syekh Utsaimin berpendapat, beliau mengatakan, ya, damun masfuh, darah itu tidak termasuk najis.
kata beliau. Tapi ya pendapat yang lebih kuat dikuatkan oleh banyak ulama adalah darah itu najis, begitu ya. Jadi walaupun darah itu najis dikatakan, tapi sesuatu yang sedikit maka dimaafkan. Ya, maka dimaafkan, begitu ya. Artinya apa? Ya, tidak menghalangi orang dalam melaksanakan ya ibadah. Kecuali darah yang dikatakan keluar dari sabilain, dari dua jalur, yaitu jalur buang air besar dan kecil, begitu ya. Maka itu termasuk najis, begitu ya, termasuk najis. Jadi kemudian terkait dengan darah yang keluar dari sabilain, ya, sebagian ulama mengatakan itu harus jika ada pada pakaian, walaupun setitik, setetes, ya itu harus dicuci. Tapi kalau itu diketahui nampak, tapi kalau tak nampak, yang tak nampak, ya maka itu dimaafkan, ya itu dimaafkan, begitu ya. Jadi termasuk dari cabang ini adalah dimaafkannya, ya yaitu darah yang sedikit, ya walaupun itu adalah najis. Karena kita kan tidak bisa memastikan terkadang, begitu ya. Karena sebagian dari ibadah-ibadah itu dia dibangun di atas zon, ya. Ada pelaksanaan syariat itu ya nggak bisa dengan dengan al-yakin, tapi dengan zon. Umpamanya gini, orang buang air, ya buang air besar umpamanya kan diperintahkan istinja. Itu berapa kali basuh dia jadi suci? Ada yang bisa memastikan? Tidak bisa dipastikan kan? Diperintahkan istinja, ya. Ukurnya apa? Untuk membersihkan. Enggak tahu. Jadi dengan apa? Dengan zon. Ya, zon. Ya, zon itu adalah persangkaan yang kemungkinannya lebih besar. Ya, iyanya lebih besar daripada tidaknya, lebih dari 50%. Umpamanya anggapan perasaan ini sudah bersih. Ya udah, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup karena tidak ada alat kepastiannya. Kan susah kan kalau kata pasti harus bersih secara qat'i. Macam mana? Berat enggak? Berat. Agama tidak dibangun di atas kesulitan. Nah, begitu. Lain yang umpamanya wudu. Wudu apa? Misalnya basuh tangan 3 kali. Ya udah, pokoknya 3 kali ratakan air, selesai, jelas patokannya. Begitu ya kan? Jelas patokannya. Iya. Wal iktifa'u bil istijmar asy-syar'i 'anil istinja, ya. Wa taharatu afwahus sibyan wa kadzalika al-hir wa ma dunaha, ya, fil khalqah. Dan mencukupkan istijmar. Apa itu istijmar? Apa istijmar? Lupa, istijmar apa? Istinja, istijmar apa? Pengganti air, ya. Istinja, ya, yang dengan umpamanya batu, gitu ya. Jadi mencukupkan istijmar yang syar'i sebagai pengganti dari istinja. Kenapa? Umpamanya nggak ada air, ya. Udah pernah nggak melakukan istijmar? Mungkin sebagian belum pernah karena di Medan banyak air. Tapi kalau orang tinggal di daerah, di gurun, di pegunungan, mungkin terbiasa. Dan begitu ya, sebagai pengganti istinja. Dan sucinya itu mulut, ya, yaitu anak-anak. Ya. Demikian juga itu kucing, ya, begitu juga kucing. Dan hewan-hewan yang lebih kecil ukurannya dari kucing. Ya, jadi itu dianggap itu taharah, suci, ya, sucinya kucing dan ya hewan-hewan yang ukuran fisiknya di bawah ukuran kucing menurut ya pendapat sebahagian, ya, menurut pendapat sebahagian. Tapi dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dan juga pasal lainnya bahwasanya di sini, ya, bahwasanya alasan
kucing itu ya suci, dan kemudian itu bukan dikarenakan ukuran fisiknya, tapi alasannya adalah dikarenakan dia termasuk hewan yang selalu yaitu berbaur dengan kamu, begitu ya, minat tawafin, dari yang selalu berkisar di sekitar kamu. Andai kata itu najis, susahnya lah kita, begitu ya kan, tiap sebentar senggol kucing, tiap sebentar begitu. Jadi kucing itu ya yang biasa dikatakan di sekitar kita, itu sebabnya maka dia diberi rukhsah tentangnya. Jadi bukan terkait dengan ya besar kecilnya, yaitu ukurannya, bukan itu alasannya. Dan itu yang lebih dikuatkan oleh Syekh Utsaimin dan juga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ya menjelaskan demikian, begitu ya. Jadi kucing itu alasannya adalah karena yang yaitu dia berada di sekitar kalian, begitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha laisat binajasin. Ya, karena dan sesungguhnya dia bukan najis. Kata Nabi, ya. Innaha minat tawafin alaikum wat tawafat. Karena dia adalah sesuatu yang selalu berada di sekitar kalian. Ya. Wa min dzalika al-afu antinis syawari walau zunnat najasatuha fa in ulimat ufiya minha an syai'il yasiri. Wa min dzalika al-iktifa binadhi baulil gulami alladhi lam ya'kul at-ta'ama li syahwatin wa qai'ih. Dan termasuk juga dari cabang kaidah ini adalah dimaafkannya tanah-tanah yang ada di jalanan meskipun disangka ya yaitu najis. Tanah di jalanan kan ada tanah mungkin ya basah-basah ya berlumpur macam-macam tanah ya kita lewati di gang di pasar begitu ya kan bisa jadi itu ada najis, nampak kotor atau apa kelihatannya keruh ya macam-macam kelihatannya tanah tersebut ya. Maka dikatakan dimaafkan ya tanah yang ada di jalan walaupun disangka yaitu adalah najis. Jadi kena ke celana, ibu-ibu kena ke bajunya, jubahnya, jilbabnya, maka itu tidak mengapa. Ya, boleh bawa sholat terus, enggak apa-apa. Kecuali nampak nyata najis. Yang lengket, najis khusus lengket, maka ya udah dicuci najisnya. Adapun ya terkena tanah yang demikian keadaannya ya meskipun dianggap bernajis segala macam dan kemudian nampak jorok ya, nampak jorok dikena tanah basah bajunya ya, enggak usah jadi alasan, ayo sholat, waduh nanti ajalah di rumah pakaian kotor gitu. Entah karena memang malas sholat atau ya memang salah paham tentang masalah najis ya, itu juga jadi penghalang begitu ya. Dan jika diketahui ada, maka kalau yasir sesuatu yang sedikit dimaafkan. Diketahui ada najisnya tapi sedikit maka dimaafkan. Dan termasuk dalam hal ini juga adalah mencukupkan dengan yaitu ya menyiramkan air ya kepada baul anak kecil yang belum memakan makanan ya dengan ya syahwatnya, dan begitu juga dikatakan ya muntahnya begitu ya. Tapi ada perbedaan pendapat tentang masalah yaitu muntah. Sebelum mengatakan itu adalah najis begitu ya. Mungkin cukup sampai di sini ya. Insyaallah satu kali pertemuan lagi atau bisa siap, mungkin bisa siap ya. Kita sambung sedikit lagi insyaallah. Wa min furu'i hadzal asli,
al-amalu bil asli fi taharatil asya wa hilliha. Wa ya fal aslu fil miyah wal aradi wal thiyab wal awani wa ghairiha at-taharah hatta tu'lama najasatuha. Wal aslu fil at'imati wal ashribati al-hil illa man nassa syari'u ala tahrimihi. Ya, termasuk juga perkara yang berkaitan dengan dalam kandungan kaidah ini adalah ya beramal dengan ya hukum asal tentang kesucian sesuatu dan tentang kehalalannya. Ya. Hukum asal pada air, ya, tanah, pakaian, bejana, dan lainnya adalah taharah, suci. Hukum asalnya suci. Jadi nggak boleh kita, misalnya mau sholat nih di tanah, ya, oh jangan-jangan ada najisnya. Itu nggak boleh, itu namanya, itu adalah syak. Ya, bahwasanya al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang kedudukannya yakin, pasti, ya, maka tidak boleh berubah, tidak bergeser hukumnya dengan datangnya keraguan. Nah, ini kaidah penting, ya. Hukum asal tanah itu suci. Hukum asal tanah suci. Ya, boleh sholat di situ. Ya, sholat di situ. Ya, jadi nggak boleh kita terang, nggak beranilah, ragu saya. Begitu, ragu saya. Maka di sini ragu tidak boleh menjadi alasan dalam sebuah amal. Al-yaqinu la yazulu illa bil yaqin. Yang yakin, yang pasti itu ya tidak berubah, tidak bergeser kecuali kalau datang yang baru yakin. Seperti tanah, hukum asalnya suci. Maka ya tidak dia dikatakan najis hatta kecuali atau sampai nampak nyata najisnya. Nah, baru. Kalau enggak dengan sangkaan. Ya, tidak bisa dengan keraguan begitu ya. Keraguan tidak boleh ya menjadi dasar di dalam amal begitu. Hukum asal air suci. Ya, hukum asal air adalah suci. Mau berapa banyaknya? Mau berapa banyaknya? Hukum asal air suci. Ya, begitu. Ya, enggak boleh dianggap najis ya hanya dengan kerugian. Mana tahu, jangan-jangan, kalau-kalau. Ya, ini bikin susah ini. Agama mudah. Ya, itu bikin susah. Ya, agama mudah. Di antara kemudahannya apa? Hukum asal. Kita berpegang pada hukum asal hingga jelas perubahannya. Ya, contoh seperti kaidah, nanti ada kaidah di belakang, iza qawiyatil qara'in quddima 'alal asli. Kalau kuat qarinah, indikasi-indikasi tentang perubahan, maka hukumnya didahulukan dari hukum asalnya. Tapi ada qarinah yang kuat begitu. Kalau tidak, kembali ke hukum asal. Ya, kembali ke hukum asal. Ya, tanah hukumnya suci. Pakaian hukumnya suci. Antum ya dari rumah berangkat, kan pakaian suci dipakai, pergi kerja, ya, masuk waktu sholat zuhur, ya udah sholat, begitu. Tidak perlu juga bawa pakaian khusus untuk sholat, bawa sarung, bawa jubah, bawa apa. Pakaian dipakai ini udah pakaian yang layak, begitu ya kan. Nanti dia mengganti karena takut yang dipakai ini nggak cocok untuk sholat, ya. Nah, itu namanya memberat-beratkan. Antum sendiri bikin susah. Ya kan, bawa tas, bawa sarung, bawa celana, bawa baju, itu sholat. Kemudian sampai di sana untuk ganti pakaian, habis untuk sholat ganti pakaian balik, kemudian pergi ke toko balik, bolak-balik seperti itu, kan merepotkan, salah sendiri. Padahal Allah tidak mensyariatkannya. Pakaian yang dipakai itu, ya tetap boleh dibawa, itu tetap suci hukumnya, sampai antum pulang jam 1 malam pun suci, kecuali jelas benar terkena najis. Karena najis sudah basuh, buangkan najisnya pun masih bisa sholat. Begitu. Kan nggak repot kan?
Jadi jangan ada lagi istilah, nanti aja di rumah, pakaian nih masalahnya. Nah, bilangkan sama keluarga kita. Kalau kita mungkin udah tahu kan, keluarga kita, famili kita, tetangga kita, teman kasih tahu. Jangan itu jadi alasan. Begitu. Ya. Begitu juga bejana. Bejana. Hukum asalnya suci. Begitu. Ya, dan lain-lainnya. Sampai diketahui jelas kenajisannya. Baru. Ya, jadi agama itu dibangun di atas ya, yaitu kejelasan begitu ya, bukan samar-samar, enggak, bukan dibangun di atas kesamaran, keraguan begitu ya. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang meragukan kamu, pindah pada apa yang tidak meragukan kamu. Kita habis salat zuhur kan kita berwudu nih ya, kemudian salat zuhur, habis salat zuhur keluar. Pergi pulang, pergi ke toko, ya, pergi ke kerjaan, begitu ya kan. Terus asik bekerja, kemudian 3:30 azan, ya, masuk waktu sholat, ya. Seingat kita nggak ingat ini, nggak ada buang air besar atau kecil, buang angin, nggak ada. Yang pasti nggak ada. Tapi kita curiga, masa iya sudah hampir 3 jam, jangan-jangan sudah nggak ada wudhu lagi nih gitu, ya kan ragu itu. Dalam kondisi demikian bagaimana posisinya? Wudhu atau tidak? Kondisi dia itu masih wudhu. Ya, kalaupun benar-benar dia tadi ada buang angin, tapi dia tak ingat. Setahu dia tak ada. Jadi dia ragu-ragu. Kalau ragu, bangun di atas yang asal. Tidak ada masalah. Begitu. Kan tidak payah. Ya, hukum itu di atas yang jelas, yang terang, bukan yang samar. Yang samarnya dibuang, ambil yang jelasnya. Begitu, ya. Makanya subhat dibuang. Jangan ngikutin subhat karena cocok dengan syahwat, begitu ya. Ada yang jelas hukumnya ditinggal. Kenapa? Karena nggak menguntungkan. Ya, ada yang menguntungkan cuma samar. Udahlah lakukan dulu, ya kan? Udah dapat untungnya baru tanya Ustaz, hukum begini macam mana Ustaz? Ya itu tak boleh. Waduh, udah terlanjur Ustaz, kayak mana ya? Harusnya nanya dulu baru buat. Ini enggak, takut kalau ditanya nanti ketahuan. Buat dulu baru tanya. Ini keliru lagi gitu. Ya, jangan seperti itu. Ya. Begitu juga hukum asal makanan, minuman adalah halal kecuali ada nas, dalil syariat yang menunjukkan tentang keharamannya. Ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Begitu. Ya. ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس فيكفي الظن في الإسباغ وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية. Termasuk juga ancaman ini adalah kembali itu mengambil atau menjadikan zon sebagai salah satu pertimbangan atau dasar, ya, kalau tidak bisa mendapatkan sesuatu yang pasti, kepastian yang nggak bisa diketahui, maka cukup dengan zon seperti yang tadi kita sebutkan. Nggak bisa memastikan, maka cukup dengan zon, ya, cukup dengan zon, begitu, ya. Ketika uzur terhalang untuk mengetahui secara yakin tentang sucinya sesuatu atau najisnya, maka cukup dengan zon tentang juga kesempurnaan wudu. Kan ada perintah fasbighul wudu, sempurnakan wudu. Itu kesempurnaan wudu itu adalah dengan zon, udah sempurna, begitu ya, dengan zon. Demikian juga tentang masuknya waktu. Kalau kuat sangkaan kita, karena mengetahui pasti nggak bisa. Misalnya kita di hutan, ya, di hutan, mendung pula, nggak nampak matahari. Kita di hutan atau di mana, di padang pasir atau di laut, nggak nampak matahari, nggak bisa, ya. Maka dengan zon, sangka-sangka kita lihat sana lihat sini, kira-kira ini kayaknya sudah, ya udah sholat, begitu. Rupanya kira-kira 2 menit muncul matahari, kita udah sholat zuhur. Baru diperkirakan ternyata baru 10:30, begitu. Udah sahkah sholat tadi? Belum. Nanti masuk waktu zuhur sholat. Tadi kita menyangka sudah masuk.
karena ternyata belum, ya, kita nanti masuk waktu sholat. Nggak cukup yang tadi. Kenapa? Karena man tarakal ma'mura wala yabra illa bi fi'lih. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, maka dia itu adalah tidak lepas tanggung jawab hingga dia melaksanakan amal tersebut. Perintah sholat wajib zuhur, ya, dia sudah laksanakan, tapi belum masuk waktu, kan tidak sah, ya. Ketika dia sudah tahu, tapi ketika dia nggak tahu, diduganya itu adalah sudah masuk, dia sholat, terus nggak tahu sampai sore, ya sudah, nggak apa-apa. Tahu dan waktu zuhur masih ada, dia sholat zuhur. Nah, begitu, ya. Wa min furu'ihi, termasuk juga cabang ini adalah annal mutamatti'a, ya, wal qarin qad hasala li kullin minhuma hajjun wa umratun tamani fi safarin wahid wa lihadza wajaba alaihima al hadiyu syukran li hadiin ni'mati. Maksudnya haji tamattu dan haji qiran, ya gitu ya. Itu bagi masing-masing dari keduanya adalah pelaksanaan itu haji dan umroh secara sempurna dalam satu safar. Maka wajib baginya yaitu untuk, ya, al-hadyu sebagai bentuk syukur terhadap nikmat ini. Ya. Wa yadkhulu fi hadzal asli ibahatul muharramat lil muttar. Termasuk juga ke dalam kandungan kaidah ini adalah yaitu dihalalkannya, ya, dihalalkannya atau dimubahkan yang haram dalam kondisi, ya, darurat. Jadi ad-darurah tubihu al-mahzurat. Kondisi darurat menjadikan mubah sesuatu yang asalnya adalah mahzur, itu haram. Kondisi darurat menjadikan mubah sesuatu yang hukum asalnya adalah haram, ya. Wal hajah tubihu al-makruhat. Kebutuhan, ya, menjadikan mubah sesuatu yang hukum asalnya adalah makruh. Jadi kalau butuh memubahkan yang makruh. Kalau darurat memubahkan yang haram. Ini masuk dalam kaidah ini. Kenapa? Karena al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kalau kita ditimpa kesulitan, Allah memberi kemudahan agar syariat itu tetap terjaga. Ini intinya apa? Intinya agar seorang hamba tetap istiqamah di atas din dalam berbagai kondisi. Karena ada jalan keluar untuk semua keadaan. Sehat, sakit, kuat, lemah, ya, kaya, miskin, berkuasa atau tidak, punya pengaruh atau tidak, semua ada bagian untuk dia dalam agama ini sesuai dengan kondisi masing-masing, ya. Dan itu demi keselamatan dan itu mudah demi, ya, kebahagiaan hidup dan kemudahan hidup dunia dan akhirat. Terus apa kebutuhan kita untuk lari dari agama? Apa butuhnya? Untuk durhaka kepada Allah, untuk bermaksiat, untuk berbuat bid'ah, untuk syirik, untuk kufur. Apa kebutuhannya? Baik untuk dunia, apalagi untuk akhirat. Ya, jika kita memahami agama dengan baik, nggak ada kebutuhan untuk durhaka kepada Allah. Ya, baik untuk dunia, apalagi untuk akhirat. Tak ada kebutuhan. Ya, hanya orang-orang yang akalnya tak bisa bekerja dengan baik, yang menganggap agama adalah beban, karena tak dibekali dengan ilmu yang memadai. Ya, ya. Wa ibahatu ma tad'u al-hajatu ilaihi kal araya wa ibahatu akhdhil iwad fi musabaqatil khayl wal ibil was siham wa ibahatu tazawwujil hur, ya, lil amati idza, ya, adimat taul wa khafa al anata. Dan bolehnya, ya, yaitu bolehnya melakukan al-araya dalam kondisi yaitu butuh, yaitu jual penukaran antara kurma yang kering dengan kurma yang muda, ya, karena untuk, ya, kebutuhan seperti orang perban, ya. Ini hukum tersendiri nanti, ya, tapi itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Dan tentang bolehnya mengambil taruhan di dalam pertandingan berkuda, ya, mengendara kuda, ya, onta dan memanah.
Ya, hatta bertaruh, kita berdua lomba berkuda, begitu ya. Taruh, siapa yang menang, ya dia dapat, yang kalah membayar. Tapi untuk yang 3 macam ini, 3 macam ini dan cabang-cabang yang masuk kepada 3 ini, ya, yaitu berkuda, ya, onta, menunggang onta, dan kemudian memanah. Karena terkait adalah persiapan untuk jihad. Ya, ada pengecualian ya. Kalau main bola enggak, ya, badminton enggak, ya, main futsal enggak boleh taruh. Begitu ya, ada hukum tersendiri. Tapi yang 3 ini pengecualian kata Nabi, ya. Dan bolehnya ya orang merdeka menikahi budak. Ya, jika dia tak mampu, tak punya kekayaan cukup untuk menikahi wanita merdeka dan dia takut jatuh kepada dosa, ya, maka boleh dia menikahi budak. Wa min furu'i hadzal asal, ya, hamlul aqilah ad-diyah anil qatil khata'an au shibha amdin hamlan la yashukku alaihim, ya, yuza'u ala jami'ihim wa yu'ajjalu alaihim, ya, 3 sinin kullu sanah thuluthud diyah, ya, yaitu berkaitan dengan diat, ya, diat yaitu orang yang membunuh dengan tak sengaja, ya, diat orang yang membunuh tak sengaja, begitu ya. Kemudian bisa diberi tangguhkan dia membayar, ya, bertahap, begitu ya. Umpamanya setiap tahun, yaitu ya dia selama 3 tahun, setiap tahun bayar 1/3-nya. Jadi intinya semua adalah berkaitan dengan yaitu keringanan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Inti dari kaidah ini, al-masyaqqatu tajlibut taisir, adalah yaitu diantaranya Allah menetapkan agama ini mudah dan kemudian juga memberikan berbagai kemudahan, ya, sehingga agama tersebut yang asalnya benar-benar demi kemaslahatan, ya, hingga bisa dilakukan dengan mudah, dan kalau ada kendala itu pun dipermudah lagi agar agama itu benar-benar bisa tegak dengan baik. Sehingga segala penghalang-penghalang itu adalah bisa dihilangkan, begitu ya, demi terwujudnya. Jadi intinya apa? Intinya adalah yaitu al-islamu huwa al-istislamu lillah bitauhid. Islam itu adalah ketundukan kepada Allah dengan pondasi tauhid. Yang penting tunduk. Yang penting mau patuh kepada Allah. Caranya, ya, itu banyak keringan, banyak kemudahan. Yang penting prinsipnya, saya mau Islam. Ya, makanya inna dina indallahi Islam. Din, tata cara hidup, baik akidahnya, ucapannya, amalannya, yang diterima Allah adalah Islam, yaitu tunduk kepada Allah. Siapa yang mencari bentuk-bentuk bukan tunduk kepada Allah, Allah tak terima. Dan di akhirat dia jadi orang yang merugi. Nah, para ikhwat sekalian dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi bekal bagi kita dalam mengharungi kehidupan ini sehingga kita merasa yakin bahwa ya kita bisa ya menjalankan agama itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah bahwasanya semua itu enggak mungkin dan tak bisa kita tegakkan kecuali Allah memudahkan. Maka selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan atas kekurangan dan kesalahan kita sebagai hamba yang tak luput dari kesalahan, kullu bani Adam khata'un, maka hendaklah kita banyak istighfar dan minta ampun kepada Allah serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan diri kita dengan mengamalkan kebaikan dan memohon ampun kepada Allah daripada segala keburukan-keburukan dan upayakan terus melakukan perubahan demi perbaikan di dalam masa-masa kehidupan kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu sangat bergantung kepada akhirnya. Demikian, wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin subhanakallah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.